Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurun Fatihah dari SMK Negeri 1 Lamongan, calon guru penggerak angkatan 9. Akan memberikan modul 1.4 budaya positif aksi nyata, mewujudkan budaya positif di sekolah melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Dengan fasilitator Bu Eni Yuliati, SPD, MPD, dan pengajar praktek Bu Musri, SPD. Latar belakang, keyakinan kelas adalah langkah awal dalam menghidupkan budaya positif di lingkungan sekolah. Keyakinan kelas ini sangat bermanfaat untuk menuntun murid pada karakter disiplin dan bertanggung jawab. Tujuan, untuk mengembangkan perilaku positif dalam diri murid, mengembangkan kemampuan pengelolaan diri dan dapat menyelesaikan masalah sendiri, membangun motivasi internal melalui pembiasaan. Tolak ukur, terbentuknya keyakinan kelas, guru dan murid konsisten menjalankan keyakinan kelas, terbentuknya suasana kelas yang nyaman dan kondusif. Eliminasi tindakan yang akan dilakukan yaitu sosialisasi kepada sekolah dan teman sejawat tentang budaya positif melalui keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas secara bersama-sama dengan murid, pemasangan keyakinan kelas, guru dan murid melakukan refleksi. Dukungan yang dibutuhkan yaitu seluruh warga sekolah yang meliputi sekolah, rekan sejawat, murid, sumber daya lingkungan belajar, sarana prasarana sekolah dalam mendukung penerapan budaya positif atau keyakinan kelas. Berikut ini aksi nyata diseminasi budaya yang dilakukan oleh saya Nurun Fatihah, SMK Negeri 1 Lamongan, calon guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat SMK Negeri 1 Lamongan yang mana pada kesempatan hari ini bisa menemuin undangan dari saya yang mana mengikuti diseminasi budaya positif yang saya lakukan sebagai tugas dari calon guru penggerak angkatan 9. Nah, sebagai tugas diseminasi budaya positif ini, terima kasih sebelumnya atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat SMK Negeri 1 Lamongan. Oleh karena itu, sebelum saya mulai presentasi, ada pantun dari saya untuk Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia dari kami. Datang ke ruang meeting room membawa buku. Buah pepaya enak dikonsumsi. Untuk Bapak Ibu guru yang cakep, izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu guru semuanya. Selamat pagi semuanya. Ya, biar kita lebih semangat, maka kali itu kita yel-yel terlebih dahulu. Seperti yel-yelnya SMK Negeri 1 Lamongan, yaitu SMK Negeri 1 Lamongan, SMK Bisa. SMK Hebat. Skala Takwa. Vokasi kuat. Penguatan Indonesia. Terima kasih semuanya. Ya, dalam diseminasi budaya positif di sini ada modul 1.4 budaya positif yang mana elaborasi pemahaman akan kami paparkan, yaitu untuk pencapaian modul di sini kami ingin memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yang mana konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid dan melakukan evaluasi serta refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dan profil pelajar Pancasila, serta memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, sebelum saya mulai pemaparan, di sini ada pertanyaan tematik yang mana setuju atau tidak setujukah Bapak Ibu guru di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Berarti hukuman dapat mendisiplinkan anak, ya? Iya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan hal
penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Sangat setuju. Jadi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, saya lanjut yaitu tentang pembelajaran disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada perubahan paradigma yang mana kegiatannya tangan Bapak Ibu guru, ada kertas ya di situ saya bagikan. Ada kertas, mungkin tolong ditulis apa yang menjadi keinginan dari Bapak Ibu guru. Ya, bentar. Tolong diisi. Ya, silakan monggo Bapak. Oke. Sudah? Di situ ada kertas, ya. Yaitu tuliskan sesuatu atau benda apa yang berharga yang menurut Bapak Ibu inginkan, letakkan di dalam tangan Bapak Ibu guru. Nah, kemudian genggam benda tersebut. Nah, nanti mungkin genggaman tersebut dari teman yang ada di sampingnya ingin membuka apa atau ingin mengetahui apa yang dituliskan oleh temannya. Nah, bagaimana caranya biar Bapak Ibu guru tahu apa yang ditulis di genggamannya Bapak Ibu guru temannya? Monggo. Satu aja ditulis, kemudian jenengan genggam di tangan jenengan, kemudian Bapak Ibu guru yang ada di sampingnya pengen mengetahui apa ya yang ditulis oleh Bapak Ibu guru yang ada di samping saya. Gimana caranya biar jenengan tahu apa yang ditulis? Nah, ya. Monggo. Mungkin Pak Yakman pengen tahu punyanya Pak Eko gimana caranya genggamannya itu bisa membuka, bisa membaca apa yang ditulis. Iya. Iya. Sudah apa yang ada di isi pikiran Bapak Ibu guru, apa yang sangat berharga, tolong digenggam sampai tidak ada orang yang tahu. Digenggam. Sedangkan yang di samping kanan kirinya pengen tahu apa ya yang berharga di monggo dibuka, dibujuk, diapakan sehingga genggaman yang ada di tangan. Mana genggamannya yang sangat berharga megangnya? Iya, silakan samping kanan kirinya biar bisa tahu. Gimana caranya? Ayo, biar bisa sesuatu yang ada ditulis begini, masalah ngancam itu divisualkan. Iya, ternyata ini ya ada yang dengan sukarelanya memberikan ini loh apa yang sangat berharga di diri saya. Ya enggak, karena bestinya. Karena tidak tahu nanti saya dimarahin dengan seseorang, jadi nggak saya kasih tahu. Ini hanya saya yang hanya tahu aja. Nggak boleh ada yang tahu. Ini sesuatu yang sangat berharga bagi diri saya. Ya, berarti apa yang terjadi? Berarti yang terjadi itu secara tidak langsung Bapak Ibu guru ada yang sukarela memberikan, ada yang tidak sukarela. Ya, mungkin Pak Eko sama Pak Yatman, apa gimanaku kok ya? Sambil sampai ngancam-ngancam juga mungkin. Ya, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi mungkin Bapak Ibu bisa membuka atau menutup kepalan tangan itu mengapa? Karena alasannya tadi, ini bestiku tak buka ae jek ero BR menit ulang tahunku aku dikasih kado. Karena benda yang berharga ini saya pengen didapatkan pas waktu hari ulang tahun saya, bisa juga seperti itu. Atau juga siapa yang ya sehingga Bapak Ibu guru tahu sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol dalam membuka atau menutup kepalan yang ada
berarti yang orangnya, berarti dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol ya. Jadi kontrol ilusi kontrol ini maknanya yaitu guru bisa mengontrol murid dan juga bisa apa? Kritik membuat orang lain merasa bersalah, dapat menguatkan karakter dan juga semua penguat positif efektif dan bermanfaat, dan juga bisa berilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seperti tadi Pak Yatno sama Pak Eko maksa. Jinggonmu ya, aku pengen ngerti. Nah, ya. Nah, sama juga kita kalau sama siswa kita atau murid kita bisa mengontrol mereka karena kita sebagai seorang manajer. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru di dalam kelas itu bisa sebagai manajer juga. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon, yang mana siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol stimulus dan teori kontrol ya. Mungkin ada yang bisa merespon stimulus responnya. Siapa ini di sini? Iya. Diri sendiri, terus apa lagi? Itu orang tua, ada lagi diri sendiri, orang tua, orang di sekitar, terus guru, norma aturan, apa? Norma aturan, apa lagi? Ada. Ya, mungkin siapa yang pengen ini? berpendapat Ya, berpendapat mungkin. Ada ya? Terima kasih Bu waktunya. Oke. Seperti yang tadi, norma, aturan, orang sekitar, Iya. Bapak Ibu guru, Iya. atau juga masyarakat di sekitar dia. Masyarakat Karena di sekitar masyarakat tempat kita tinggal, kita Iya. tempat beraktivitas. Demikian Bu, terima kasih. Oke. Yang disebutkan oleh Pak Yatman tadi yaitu secara langsung stimulus respon itu tadi orang sekitar. Jadi kita mengetahui kesalahan orang lain, kita bisa mengontrol. Iya. Kalau stimulus respon kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Saya kasih ini, saya kepengen buka genggamannya biar dia tahu dan sama dengan saya gitu. Kalau teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Ternyata orang ini barang berharganya sukanya dunianya di buku dan lain sebagainya. Terus perilaku buruk terlihat sebagai sesuatu. Semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responsnya, kesalahan orang lain bisa mengontrol. Sedangkan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda bisa mengontrol orang lain. Sedangkan stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kayak tadi Pak Yatman bujuk Pak Eko untuk membuka genggamannya. Nah, itu stimulus responnya memaksa bukaan. Tapi teori kontrolnya yaitu adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mulai sampai buka, engkau tak sudah nonggonku, gantian dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Aku lek iso buka berarti aku menang, lek gak iso buka kalah. Itu stimulus responnya. Sedangkan teori kontrolnya yaitu model berpikir menang. Ya. Nah, saya lanjutkan lagi kalau nggak ada pertanyaan ya. Nah, di sini ada disiplin positif menurut teori kontrol atau teori Dr. William, yang mana Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi secara langsung kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri karena
belajar kontrol diri dengan mengalihkan potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ya, di sini teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan, model berpikirnya menang-menang, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru, serta realistis atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunianya. Setiap orang memiliki gambaran. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, yaitu melalui nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Sedangkan model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, yaitu ada 5 posisi kontrol. Yang mana 5 posisi kontrol di sini yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selain itu juga ada segitiga restitusi, yang mana segitiga restitusi yaitu menstabilitaskan identitas, validasi kebutuhan, serta menanyakan keyakinan. Nah, yang terakhir yaitu realistis atau kebutuhan kita berbasis berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita butuh 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa, serta diterima, kesenangan dan kebebasan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak, Ibu sekalian yang hebat. Halo. Hai. Masih semangat ya mendengarkan saya? Oke, kalau masih semangat, di sini ada disiplin. Kalau mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benaknya Bapak Ibu? Tepat waktu. Tepat waktu, apalagi? Anak yang patuh. Tertib. Apa Pak Eko? Pak Yasman, mic-nya tuh dipakai biar keras suaranya. Mengikuti aturan. Mengikuti aturan. Iya, terus Bu Lulu mungkin aturan sama juga, berarti sehati sama Pak Yatman ya. Iya. Ada lagi mungkin? Selain disiplin, taat aturan, terus apa tadi? Tepat waktu, tidak membedakan. Nah, itu banyak sekali beragam apa yang dimaksud disiplin. Nah, di sini makna disiplin itu sendiri yaitu berasal dari bahasa Latin yang mana disciplina, artinya belajar. Ya, jadi makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates atau Plato, yang mana disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi namun dalam budaya kita, maka disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nggih mboten? Itu kalau dalam lingkup kita kebanyakan, padahal arti dari disiplin sendiri itu adalah belajar. Oleh karena itu kecenderungannya terjadi adalah apa? Menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Aku lo dikongkon iko, aku lo dikongkon ngatur iki, aku kudu teko isu dan lain. Jadi anak itu kadang-kadang tidak merasa nyaman karena enak-enakan tidur kok disuruh bangun pagi, ya, dan lain sebagainya. Jadi ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai sesuatu tujuan yang mulia. Padahal arti dari disiplin sendiri itu adalah belajar bagaimana kita bisa menghargai diri kita untuk menjadi mulia. Itu ya, oleh karena itu disiplin bisa melalui nilai-nilai kebajikan universal, yang mana nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yang mana perilaku dan perbuatan memiliki sesuatu tujuan dengan
mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Di sini nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu guru sudah mengetahui, yaitu dalam profil belajar Pancasila itu menyangkut semua nilai-nilai kebajikan universal. Oke, ada yang ditanyakan? Halo. Tentang disiplin udah aneh ya mengetahui. Kalau udah berarti saya lanjut dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, karena disiplin tadi nyangkut pautnya dengan hukuman, karena anak kalau tidak disiplin biasanya dihukum ya. Biar ketidaknyamanan dari mereka karena tidak disiplin tersebut, makanya kita apa perlu menghukum mereka. Oleh karena itu, di sini ada teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini teori motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasi eksternal atau luar. Ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, maka motivasi eksternal juga. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Itu teori motivasi perilaku manusia. Nah, biar ketidaknyamanan tersebut tidak ada, maka sesuai dengan Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat merintah diri sendiri. Itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pemikirannya yang konsepsi keteladanan sikap merdeka ya. Jadi orang kalau pengen belajar disiplin tadi, disiplin sama dengan artinya belajar biar merdeka, merasa nyaman, maka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi dia bisa memerintah dirinya untuk berbuat atau membuat dirinya menjadi mulia. Ya, di sini dihukum oleh penghargaan. Apa ya? Dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan yaitu bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Sama nggak ya penghargaan dengan hukuman? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, dorongannya eksternal dari luar, dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, dampaknya apa? Kalau kita memberi suatu penghargaan, ya, dampaknya yaitu pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek pastinya. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ini dampaknya, karena kalau kita memberikan suatu penghargaan, ya, makanya hukuman oleh penghargaan disebut penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan juga penghargaan dapat mengangkat istiqlal. Di sini bentuk program kebajikan dalam pemberian apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada prosesnya. Bentuk program kebajikan. Contohnya ini ada pada suatu situasi pada saat menolong murid baru di kelas. Nilai kebajikannya pasti empati ya. Kemarin saya perhatikan pada saat kamu membantu teman-temannya di tugas kelompok, itu berarti namanya kepedulian atau menghargai. Pada saat memungut kertas yang berserakan berarti sama dengan tanggung jawab atau terima kasih. Oke? Dari contoh pengakuan apresiasi kebajikan di sini sudah paham ya? Atau ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya ingin bertanya. Saya bertanya. Oh ya, silakan. Tadi Bu Nurun, suara saya sudah. Tadi Bu Nurun memaparkan bahwa penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Bisa Bu? Iya, di sini penghargaan bisa menurunkan kualitas karena penghargaannya berupa apa ya? Dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan, misalnya satu contoh
Nah, nih satu contoh penghargaannya yang menurunkan kualitas, ada anak seumpamanya telat ya tadi ya, tidak tepat waktu, tapi kita tidak memberikan memberikan sesuatu yang bisa membuat mereka sehingga mereka bisa tepat waktu. Contoh saja, kamu kenapa kok telat? Anu Pak, tadi ini, yaudah langsung ini sepedanya, atau saya makanya telat gitu, saya makanya telat Pak gitu, jadi saya belum makan, semuanya makan di dalam kelas, semuanya ya makanan di dalam kelas. Secara langsung gurunya, kalau gitu silakan makan dulu karena tadi pagi belum makan. Diberikan penghargaan untuk biar bisa makan. Padahal itu secara tidak langsung gurunya menurunkan kualitasnya, dia diejek atau anak itu kok boleh makan di dalam kelas. Seharusnya gurunya menyuruh keluar atau menyuruh izin dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Kenapa kok bisa menurunkan kualitas? Jadi melihat situasi sehingga pengakuan atau apresiasi tadi, pengakuan secara khusus, secara pribadi atau bergantian, konsisten atau fokus pada prosesnya. Tuh. Ya, sampun Bu Ari, ada yang kurang diituin lagi mungkin? Mohon untuk sedikit memberikan masukan. Ya. Jadi mungkin penghargaan kenapa kok bisa menurunkan kualitas itu, penghargaan berarti kan pujian gitu. Ya. Pujian ke murid tentunya, Ya. bukan ke kita kan kita. Nah, dengan kita memberikan pujian kan otomatis, atau kita memberikan syarat lah ke anak, misalkan sampai misalnya hafal, atau sampai misalnya hafal 16 macam tenses, berarti sampai besok gak usah melu ulangan, misal seperti itu kan suatu bentuk penghargaan atau bentuk penghargaan buat dia. Dia sudah hafal tenses, makanya kita menghargai, gak usah melu ulangan, langsung bisa 60. Sehingga dia nggak perlu belajar lagi. Nah, ya. itu yang akhirnya menyebabkan menurunkan kualitas ya di situ, dalam artian ya berarti menilai gak ono embel-embele hadiah, gak ono apa-apa, berarti masa aku gak usah lapor. Gitu. Ya, bisa juga yang disebutkan oleh Bu Ari tadi, yaitu penghargaan yang menurunkan kualitas, yaitu berupa pujian. Ya, pujian anak tersebut biar tidak karena hafal, kamu sudah hafal, besok nggak usah ikut ujian, sehingga dia aku hafal SKTL ujian, jadi sehingga mereka tidak belajar lagi ya Bu Ari ya, sehingga ya seperti itu. Oke, ada lagi mungkin Pak Eko? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Nah, di sini mungkin ini yang salah satu tadi diituin sama siapa, Bu Ari, yaitu tindakan guru. Nah, di sini ada tindakan guru, ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Iya. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk apa? Hukuman. Oke, termasuk hukuman. Iya. Tuh, nggak bisa ini ya. Mana Pak tulisnya? Nah. Hukuman. Terus yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Berarti kalau disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali berarti terlambat karena lambat sekolah, hukumannya. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Terus yang keempat, konsekuensi, mengganti kertas tugas teman-teman yang telah dicoret-coret.
Ya, konsekuensi. Yang keempat ya, kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Terus Mbak Lulu apa Mbak? Murid disuruh konsekuensi. Iya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Yuk kita lihat. Nah, ya. Tadi mencatat 100 kali hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan hukuman. Murid mengganti konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk hukuman. Ya. Yang terakhir yaitu konsekuensi. Oke? Nah, di sini ada hukuman konsekuensi. Nah, sesuatu yang menyakini harus terjadi dan sesuatu harus terjadi. Perbedaan hukuman sama konsekuensi. Apa sih hukuman sama konsekuensi? Kalau hukuman sesuatu yang menyakini harus terjadi, sedangkan kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka panjang ya. Ini saya melewati aja. Nah, kita lanjut dengan restitusi. Apa itu yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka sesuai dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ada segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini guru diposisikan sebagai manajer, yang mana aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, yang mana menanamkan nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Ya. Nah, ini ada identitas gagal hukum, yaitu sesuatu yang meyakini harus terjadi. Yang tadi konsekuensi sama restitusi, perbedaan disiplin. Ya, disiplin itu bisa dilakukan dengan konsekuensi serta restitusi. Nah, sedangkan hukuman yaitu tidak nyamannya untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman, korban mendapat keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Sedangkan restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid, anak akan tersakiti. Sedangkan konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif peningkatan, menguatkan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada waktu sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Sedangkan peraturan adalah kamu harus, konsekuensinya apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Sedangkan restitusi, apa yang kamu lakukan, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid, anak membenci peraturan, murid atau anak menghormati peraturan,
murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi hukuman itu sifatnya negatif, kalau konsekuensi netral, kalau restitusi positif. Jadi mungkin Bapak Ibu guru bisa mengetahui bahwa kita seorang guru atau seorang pendidik itu sebaiknya kita bisa memberikan restitusi, ya, atau bisa juga konsekuensi kalau kita ingin netral, dan jangan sekali-sekali memberikan suatu hukuman. Nah, di sini 9 ciri restitusi menembus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Apa itu? Ya, kesalahan namun yang pertama yaitu terus yang kedua memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, sedangkan yang restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, restitusi di sini ada yang ditanyakan tentang restitusi, bentar ya, nanti misalkan keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas sama juga dengan kesepakatan kelas atau belajar. Mungkin Bapak Ibu tahu atau sudah menerapkan di dalam kelas keyakinan kelas, ya. Seluruh peserta memiliki yang mana kesempatan untuk berpendapat, berpikir terbuka dan saling menghormati. Jika ada suatu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilakan, partisipasi penuh, mengikuti sesi belajar dengan perasaan yang gembira. Ini biasanya kesepakatan yang disepakati di dalam kelas waktu mau mulai belajar. Mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, kenapa? Karena peraturan mungkin cenderung mengikat dari satu arah ke dua arah. Ya, terus mungkin apa lagi? Mengapa ya? Nah, di sini ada contoh mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa? Karena tadi Bu Anis bilang peraturan itu adalah suatu sifat atau sikap yang mengikat. Nah, mungkin ada lagi mengapa? Mungkin karena kalau keyakinan itu kita bisa melakukannya secara kesadaran, keyakinan, kesadaran kita sendiri. Kalau sedangkan peraturan sudah dituntun, ya gitu. Oke. Ya, jadi untuk mendukung motivasi intristik, kembali ke nilai-nilai tadi atau keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Satu contoh tadi, saya kenapa kok harus ikut peraturan helm? Keyakinan saya kalau saya nggak pakai helm nanti saya jatuh, kepala saya benjut. Ya. Terus kenapa saya kok harus mengikuti peraturan 3M? Saya yakin kalau saya mengikuti peraturan 3M itu saya nanti akan sehat, bersih, dan lain sebagainya. Mungkin itu. Jadi keyakinannya terlebih dahulu yang menggerakkan orang bisa mengikuti peraturan yang sudah disepakati tadi. Nah, ini budaya positifnya, yaitu pastinya karena lingkungan yang positif, terus karena keyakinan kelas dan peraturan yang ada di kelas, sehingga terwujudnya budaya positif, ya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana ya merupakan keyakinan kelas? Kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, itu merupakan kesepakatan kelas. Ya. Terus menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum atau sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib, merupakan suatu kesepakatan kelas. Kami guru
belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman, itu juga merupakan kesepakatan kelas. Ya, ada yang ditanyakan sampai di sini? Mungkin Bu Dwiki? Nggak ada. Bu Azarina? Pak Eko. Bertanya lah Pak Eko. Mungkin saya. Iya. Mic-nya Pak, mic-nya biar suaranya terdengar. Iya. Kira-kira sebaiknya kira-kira menurut Ibu sebaiknya kapan kita membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas sebaiknya dibuat pas waktu kapan ya? Siapa yang bisa? Pertama kali masuk. Awal pertama kali masuk. Apalagi mungkin ada. Berarti kesepakatan kelas tadi dibuat pada awal pertama kali masuk di dalam kelas. Ya. Nah, terus ada lagi mungkin pertanyaan? Pakai mic Bu Halim. Bu Mila, iya, biar kedengar. Mungkin ketika ada masalah di kelas tersebut. Mungkin ada masalah di kelas tersebut, maka kita wajib membuat kesepakatan kelas. Ya. Ada lagi? Terus mungkin Ibu bisa menggambarkan kira-kira bagaimana caranya menyusun proses dalam kelas tadi. Ya, oke. Dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kita bisa melakukan yaitu dengan melalui tabel T dari siswa kita atau murid kita, sehingga kita bisa membuat suatu kesepakatan kelas. Ya, misalnya, di sini kita mendengar. Ibu lupa mesti telat terus. Mendengarkan karena ada anak yang telat. Terus melihat karena anaknya mesti telat terus. Terus perilakunya mesti datangnya tidak tepat waktu, sehingga kita perlu membuat suatu kesepakatan datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Nah, tidak, kalau kesepakatannya berarti datang tepat waktu, sehingga tidak sering hadir terlambat. Mungkin ada perilaku lagi yang dilihat atau didengar di kelasnya. Ada apa biasanya kalau di dalam kelas? Mungkin ada apa ya? Anaknya suka bertengkar. Nah, itu. Atau suka makan di dalam kelas. Ada anak yang kotek-kotek waktu diterangkan, kotek-kotek. Karena melihat ada anak makan di dalam kelas, maka kita bisa membuat kesepakatan kelas dari yaitu terdengar, terlihat, sama perilaku. Ini nanti maaf, jadi keyakinan kelas artinya bisa berubah setiap saat. Mungkin ada kejadian tertentu baru nanti bisa. Tadi kan pertama kan bisa memang idealnya dibuat di awal kelas, di awal pembelajaran. Tapi mungkin ketika ada kejadian pada saat proses pembelajaran, nanti bisa juga diupdate kembali gitu ya. Bisa. Tidak harus di awal aja, sampai. Ya, tapi sebelumnya harus di awal, karena di awal tersebut kan sudah melihat yang kemarin pembelajaran yang kemarin, karena ada anak berperilaku seperti itu, mendengar anak seperti itu, dan melihat anak seperti itu, sehingga kita wajib atau perlu membuat kesepakatan biar proses pembelajaran yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Boleh menambahkan sedikit? Ya, silakan Bu Ari. Terkait dengan pertanyaan dari Ibu Anis, memang keyakinan kelas itu harus dibuat di awal pembelajaran. Jadi awal tahun ajaran baru, kita mungkin sebagai wali kelas ya, itu setelah kita membuat kepengurusan kelas, langkah yang selanjutnya adalah kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, di mana setiap siswa itu nanti jenengan tidak, namanya kesepakatan kelas kan berarti harus disepakati oleh semua siswa. Nah, kesepakatan semua siswa itu kita sebagai seorang guru tidak boleh mendikte Ibu. Nah, tidak boleh mendikte dalam artian, jadi jenengan ketika membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, jenengan itu harus membuat kuesioner. Nah, contoh misalkan
Jenengan buat pertanyaan saja di papan, misalkan apa yang bisa saya berikan untuk kelas saya dan apa yang bisa saya lakukan untuk kelas saya. Jadi kalau apa yang bisa saya berikan, berarti kan apa yang bisa saya berikan? Oh, saya bisa memberikan kedisiplinan saya bisa memberikan tepat waktunya saya. Nah, berarti kan saya bisa memberikan perhatian saya sama guru saya. Nah, kalau seperti itu berarti kan bukan jenengan yang membuat, anak-anak yang membuat gitu. Jadi yang dimaksud sama ini kegiatan keyakinan kelas adalah di mana siswa sendiri yang harus membuat aturan untuk kelas mereka, bukan dikte dari guru, karena guru memang tujuannya adalah untuk membersamai saja. Seperti itu, matur nuwun. Terima kasih Bu Ari atas masukannya, yang mana tadi yaitu keyakinan kelas dibuat di awal dengan kesepakatan yang diambil dari apa yang diinginkan oleh siswa-siswa kita yang ada di dalam kelas. Karena kita sebagai guru atau manajer hanya bisa membersamai atau mengontrol mereka, gitu ya. Oke, dari tadi yang disampaikan oleh Bu Ari dan yang ditanyakan oleh Bu Anis, di sini ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini termasuk keyakinan kelas apa ya? Tanggung jawab, ya betul. Masuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Berarti kalau kita keyakinan kelasnya menghormati, berarti kita dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Berarti apa? Komitmen. Ya, komitmen. Suaranya mana ini Bapak Ibu guru ini? Ya, waktunya jam siang. Komitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan. Ya, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan. Terus dilarang menggunakan narkoba. Keselamatan juga. Apa? Kesehatan juga, keselamatan juga. Terus berganti atau menunggu giliran. Apa kalau kita bergantian antri, menunggu giliran mencuci mata? Apa? Sabar itu apa? Tertib. Kenapa? Ini keyakinan kelasnya berarti tertib ya, biar tertib ya. Terus menggunakan masker. Nggak ada, ya. Nggak ada. Nah, kalau batuk atau pilek disuruh menggunakan masker berarti untuk apa ya? Keselamatan, biar sehat ya, biar tidak nular ke temannya. Ya. Terus jangan berlari di kelas atau koridor, biar tidak apa nih? Kalau tidak boleh lari-lari, biar nggak jatuh, berarti keselamatan juga. Iya. Nah, ya betul ya apa yang tadi yang diucapkan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Ya, oke. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas, yang mana kebutuhan dasar manusia itu ada berapa ini? Ada 4. Ya, Bapak Ibu guru pasti kebutuhan dasarnya itu perlu dikasih sayang dan rasa diterima. Ya, penguasaan, kesenangan serta kebebasan ini kebutuhan dasar ini. Ya Pak Eko ya. Iya Pak Yatman ini pasti pengen disayang. Iya, pengen kesenangan, pengen kebebasan. Ya, ya. Sehingga kebutuhan dasar manusia ini atau kebutuhan dasarnya Pak Eko sama Pak Yatman dan ibu-ibu semuanya yang ada di sini gimana bisa terpenuhi ya? Nah, biar bisa terpenuhi maka perlunya ada 5 posisi kontrol. Ya, di sini yaitu melalui penghukum, pembuat rasa bersalah, tema, pemantau dan manajer. Nah, ini ada suatu pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu merupakan kata-kata apa ya? Ya. Kecewa berarti membuat orang merasa bersalah. Nah, yang pernyataan kedua, kamu tidak benar melakukannya.
Berarti apa itu? Pernyataan apa itu? Menghukum. Kamu tidak benar melakukan yang menghukum. Sudah mengatakan orang tersebut tidak benar, langsung dihukum. Ya, ayo lakukan demi ibu dan bapak. Ini biasanya yang melakukan atau mengatakan yaitu teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Tuh, pemantau. Ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ini biasanya bapak ibu guru yang sebagai manajer di kelasnya. Kamu kok bisa ya menyelesaikan? Nah ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan tugas ini tepat waktu dan lain sebagainya? Kamu selalu yang paling terakhir. Itu berarti kata-kata penghukum. Orang yang suka menghukum biasanya kok mesti kalah terus. Tugasmu kok gak tahu dimalek no. Di harapanmu dan lain sebagainya. Oke. Nah, sehingga bergerak antara peraturan, pemantauan konsekuensi atau penghargaan hadiah melalui nilai-nilai kebajikan untuk memperbaiki. Di sini ada segitiga restitusi tadi. Bagaimana caranya segitiga restitusi tadi bisa dilakukan, yaitu melalui validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, serta menstabilitaskan identitas. Jadi menstabilitaskan identitasnya terlebih dahulu. Kenapa anak ini seperti ini? Ya, kenapa anak itu seperti itu, sehingga mereka bisa yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak dilakukan lagi. Ya. Tuh. Nah, di sini untuk menstabilkan identitas ada beberapa perkataan dari guru untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalnya guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, satu contoh, ada anak makan di dalam kelas, Mbak, nanti ke ruangan saya ya. Waktu itu di ruangan dipanggil, tahu nggak kenapa saya panggil? Nggak tahu bu. Kamu tadi di kelas lagi ngapain? Makan bu. Tahu nggak itu kenapa? Ya bu, saya salah. Nah, kita bisa memberikan atau menstabilitaskan identitasnya dia bahwa dia itu tidak salah. Ya, tidak salah secara sesungguhnya. Kenapa? Kita bisa membuat atau berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan. Kenapa kamu kok bisa makan di dalam kelas? Kita cari kenapa dia bisa melakukannya di dalam kelas, sehingga dia pun mengungkapkan, karena tadi saya belum makan bu. Jadinya sekarang saya lapar. Kenapa kok belum makan? Karena bangun saya telat, kesiangan, nggak sempet ambil nasi, makan dan lain sebagainya. Sehingga itu validasi kebutuhan, karena dia butuh makan. Iya, makanya dia tadi lapar, dia perlu makan tidak terasa. Oleh karena itu, kita bisa membantu murid tersebut. Nah, kita bisa membantu murid tersebut dengan kebutuhan dasar tadi, kasih sayang, ya, terus kebebasan, terus apa tadi, kesenangan, dan tadi apa satunya? Iya, ya, 4 ini ya, penguasaan. Ya, sehingga kita bisa membantu mereka dengan kebutuhannya. Kamu bisa saja melakukan hal tersebut yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalnya lebih buruk tadi, dia makannya dengan seenaknya, ditaruh di meja, padahal tadi dia makannya apa, sembunyi-sembunyi biar tidak tahu bapak ibu guru yang mengajar, ya. Tapi karena dia sembunyi-sembunyi, makanya dipanggil ke ruang guru, ditanyain dengan tadi terus, apa yang penting, kenapa, karena lapar dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita bisa memberikan solusinya. Oke, lain kali kalau memang lapar, kamu bisa minta izin, bu, saya izin keluar, saya sakit, lapar, pengen. Nah, jadi nggak tahu teman-temannya yang lain, gitu. Mungkin seperti itu, sehingga kita juga
kesalahan tadi bisa dihubungkan dengan norma atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kenapa kok tidak boleh makan di dalam kelas? Karena nanti dia tidak menghormati teman yang ada di dalam kelas atau tidak menghormati bapak ibu guru yang mengajar, ya, karena tidak sesuai dengan norma. Oleh karena itu kita percaya di kelas itu pasti ada nilai-nilai universal yang kita kesepakati tadi, dan sehingga kelas yang ideal itu seperti apa yang diinginkan, maka kita bisa membuat anak tersebut untuk lebih yakin bahwa saya bisa tidak makan di dalam kelas, saya bisa berbuat lebih baik lagi. Nah, di sini hal-hal yang diperlukan dalam segitiga restitusi yaitu perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. Ya, dan kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan, perlu didedikasi waktu dari yang berbuat kesalahan. Tanya, kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah tersebut. Nah, segitiga restitusi diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Murid semakin percaya diri sendiri dan merdeka. Nah, di sini ada contoh kesepakatan belajar, yaitu tadi sudah saya sebutkan di depan. Ya, dari tadi yang sudah saya paparkan, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu guru, atau mungkin ada perbedaan restitusi sama konsekuensi. Tadi sudah saya sebutkan, mungkin ada yang belum paham gitu, atau mungkin ada yang memberikan masukan sedikit apa yang harus kita lakukan. Silakan, satu atau dua mungkin. Monggo Bapak. Mungkin, mungkin Bu Ari. Iya, monggo. Atau referensi dari diskriminasi budaya positif ini bagi Bapak Ibu guru setelah mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada hal baru yang mungkin bisa mengubah Bapak Ibu guru untuk membuat sesuatu, atau ada yang bisa memotivasi Bapak Ibu guru, atau bagaimana nanti kalau Bapak Ibu guru sebagai among, among atau sebagai manajer ya di dalam. Monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sama Bu Nurun. Saya pribadi terima kasih sudah diundang untuk menghadiri acara ini, di mana dalam acara diseminasi budaya positif yang jenengan paparkan pada siang hari ini, kami mendapatkan ilmu, yaitu diantaranya satu terkait dengan segitiga restitusi, di mana kita tidak boleh menghukum siswa, tapi kita di sini adalah tujuannya adalah untuk berusaha memenuhi kebutuhan siswa itu tadi, rasa ingin dihargai, rasa ingin disayangi, dan segala sesuatunya dengan adanya segitiga restitusi tadi. Jadi dirubah, memberikan ilmu baru dalam artian kita dituntut untuk bisa lebih menggunakan kalimat-kalimat positif dibandingkan kalimat-kalimat yang negatif atau menghardik seperti itu. Nah, ditambah lagi dengan adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah disampaikan sama Bu Nurun tadi, itu pun juga membuat kami termotivasi untuk membuatnya. Jadi dimana selama ini mungkin peraturan atau kesepakatan kelas itu biasanya dibuat sama gurunya,
Jadi kalimatnya itu dibuat sama gurunya. Tapi dengan adanya kegiatan ini kita tahu bahwa sebenarnya itu kelasnya siswa gitu. Jadi siswa yang harus membuat peraturan, kita hanya membersamai saja. Nah, kita juga dari peraturan atau dari kalimat-kalimat yang dibuat siswa itu tadi, kita berusaha untuk menyimpulkan. Kan tidak mungkin ya dari satu kelas mungkin isinya 35 orang terus ditulis semua keyakinan kelasnya, kan nggak mungkin. Nah, tadi kan ada keselamatan, tanggung jawab. Jadi kalimat-kalimat siswanya tadi disimpulkan sama gurunya. Oh, ini masuk kalimatmu ini tadi, keinginanmu tadi untuk masuk ke kelompok keselamatan atau tanggung jawab atau disiplin seperti itu. Jadi terima kasih Bu Nurun untuk kegiatan hari ini, sangat luar biasa sekali dan sangat memotivasi kami untuk bisa menjadi guru yang lebih baik lagi untuk siswa kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Ari. Mungkin dari bapaknya, ya. Ada referensi mungkin dari diskriminasi budaya positif yang sudah saya paparkan. Ada sesuatu yang bisa membuat Bapak nanti atau memotivasi Bapak menjadi seorang manajer di dalam kelas atau menjadi among mungkin. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan dari Bu Nurun pada kami sehingga kami bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dalam sekolah. Memang ini sangat kita butuhkan dalam pengelolaan kelas kita, di mana kita ketahui bersama karakter antar siswa-siswi dalam satu kelas itu tentu beda-beda. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bu Ari tadi itu memang tepat. Sebagai seorang manajer dalam satu kelas, terutama ini Bapak Ibu wali kelas, insya Allah di sini semuanya wali kelas gitu ya. Itu pada saat pembuatan kesepakatan kelas ini nanti pada saat pembuatan kesepakatan kelas ini itu mengelola kesepakatan itu dengan baik, karena tadi banyak sekali barangkali karakter masing-masing individu itu beda gitu ya, sehingga tidak mungkin semuanya nanti kita masukkan dalam satu kesepakatan. Jadi dari segitiga institusi tadi itu bagi kami barangkali ini adalah hal yang baru gitu ya, baru 2 atau 3 kali karena banyak dari teman-teman kita yang sudah mengikuti calon guru penggerak. Terima kasih sekali lagi dan pasti ini sangat bermanfaat untuk kami dan teman-teman yang ada di SMK ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko serta Bu Ari dan juga Bapak Ibu guru hebat di SMK Negeri 1 Lamongan. Semoga apa yang saya paparkan tadi bisa membuat kita tidak menjadi guru-guru yang suka menghukum pada anak-anak didik kita, tapi kita yakin bahwa anak-anak mereka itu lahir dari fitrah yang mulia, maka kita bisa membuat mereka menjadi anak-anak yang lebih baik lagi dan menjadi anak yang baik untuk kemajuan bangsa dan negara. Oke. Akhir kata dari pemaparan apa yang tadi saya buat, semoga yang saya paparkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat di SMK Negeri 1 Lamongan. Oleh karena itu ada sebuah pantun juga dalam akhir kata ini, antara lain yaitu apa ya pantunnya ya? Jalan-jalan. Katanya Bu Siska, ayo jalan-jalan habis ini. Oke. Indah bunga di tengah taman, duduk santai makan ketan. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu guru hebat SMK Negeri 1 Lamongan. Semoga bersama dan membuat SMK Negeri 1 Lamongan menjadi hebat dan berkarya. Oke, sekian dulu saya akhiri. Akhir kata, mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Urifatun Anis, rekan sejawat dari Ibu Nurul Fatihah. Saya sangat berterima kasih sudah diundang dalam kegiatan Desiminasi Budaya Positif dalam mewujudkan budaya positif di sekolah melalui kesepakatan dan juga keyakinan kelas. Semoga dengan adanya desiminasi budaya positif ini dan menerapkan segitiga restitusi, maka saya dapat mengaplikasikannya sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval dari 10 DKV 2. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Nurun karena sudah menerapkan kesepakatan dan keyakinan sehingga kelas kami merasa nyaman. Terima kasih Bu Nurun Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.